Kami dari kelompok 4 yang melakukan kejuaraan. Di sini kami akan memaparkan mengenai laporan proyek biologi tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang digunakan untuk proyek kali ini yaitu kangkung dan media tanamnya tanah. Latar belakang. Kangkung atau Ipomoea sp adalah tanaman bernutrisi tinggi, mudah dibudidayakan, dan berharga murah. Permintaannya terus meningkat karena kandungan gizi dan kemudahan pengolahannya. Penelitian ini berfokus pada budidaya kangkung darat menggunakan media tanah yang efektif. Rumusan masalah 1. Bagaimana cara membudidayakan kangkung darat dengan media tanah yang efektif? 2. Perlakuan apa saja yang diperlukan untuk media tanah dalam budidaya kangkung darat? Tujuan penelitian: mengetahui metode budidaya kangkung darat yang baik menggunakan media tanah, mengetahui perlakuan yang tepat untuk media tanah dalam budidaya kangkung darat. Manfaat penelitian: 1. Teoritis, menambah pemahaman tentang pengaruh media tanah terhadap pertumbuhan kangkung. 2. Praktis, memberikan panduan bagi petani untuk memilih media tanah optimal dalam meningkatkan kualitas panen kangkung. Tinjauan pustaka. Kangkung darat adalah sayuran populer di Indonesia yang kaya nutrisi seperti protein, karbohidrat, kalsium, zat besi, vitamin A dan C, serta rendah kalori. Tanaman ini mudah dibudidayakan di dataran rendah maupun tinggi dengan siklus panen cepat dan harga terjangkau. Penanaman benihnya dapat dilakukan dengan 4 metode: sebar, barisan, hunduran, dan bujur sangkar. Metode bujur sangkar paling banyak dipilih petani karena meminimalkan persaingan nutrisi dan memudahkan penyiangan. Tinjauan pustaka. Klasifikasi 1. Kingdom Plantae. 2. Divisi Magnoliophyta. 3. Kelas Magnoliosidae. 4. Famili Convolvulaceae. 6. Genus Livomea. 7. Spesies Opomea reptans Poyer. Morfologi kangkung. Kangkung adalah tanaman sayuran yang tumbuh cepat dengan waktu panen 4-6 minggu. Batangnya berbentuk bulat panjang, berbuku-buku, banyak air, berlubang, dan tumbuh merambat dengan banyak bercabangan. Sistem akarnya tunggang dengan cabang akar yang menyebar hingga kedalaman 60-100 cm dan radius 100-150 cm. Daunnya berbentuk jantung hati dengan permukaan hijau tua di atas dan hijau muda di bawah. Kangkung berbunga berbentuk terompet dengan mahkota berwarna putih atau merah lembayung. Buahnya bulat, telur berisi 3 biji, sedangkan bijinya persegi atau bulat dengan warna coklat hingga hitam yang digunakan untuk perbanyakan generatif. Manfaat kangkung. Kangkung merupakan sayuran yang mengandung zat-zat gizi yang cukup lengkap. Kandungan gizi dalam sayuran kangkung pada tabel 1. Kangkung sering diolah menjadi berbagai masakan seperti tumis atau sayur bening. Selain kaya vitamin A dan mineral, kangkung berkhasiat menenangkan saraf sebagai obat tidur dan bahan obat tradisional. Menurut Herminia de Guzman Radion, kangkung termasuk tanaman obat yang ampuh untuk menyembuhkan sembelit dan cocok untuk menu diet. Syarat tumbuh kangkung darat. 1. Tanah. Kangkung membutuhkan tanah subur, gebur, kaya bahan organik, tidak tergenang dan bertekstur liat berpasir. Tanah datar lebih ideal karena menjaga kandungan air. 2. Iklim. Dapat menumbuhkan sepanjang tahun di daerah panas atau dingin dengan curah hujan 500-5.000 mm per tahun. Membutuhkan sinar matahari cukup tetapi tumbuh lebih baik di tempat terlindung dengan kualitas daun lebih disukai konsumen. 3. Ketinggian tempat. Dapat tumbuh baik di dataran rendah hingga tinggi hingga 2000 mdpl. Hasilnya tetap optimal di semua tempat. 4. Kebutuhan hara. Pupuk organik dan cair membantu menyediakan unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman dengan pemberian yang merata dan disesuaikan kebutuhan. Manfaat kangkung. Pemupukan tanaman kangkung dilakukan dengan pupuk kandang 1 kg. Diberikan 3 hari sebelum tanam. Pemupukan tambahan berupa 150 kg urea dilakukan pada umur 10 hari setelah tanam.
dengan cara mencampurkannya dengan pupuk organik secara tarikan di samping tanaman. Jarak tanaman yang digunakan adalah 20 x 20 cm dengan 2-7 biji per lubang tanam untuk memberikan ruang tumbuh yang optimal. Manfaat kangkung. Biourin diaplikasikan setelah tanaman tumbuh karena mengandung nutrisi penting untuk masa pertumbuhan. Biourin perlu diencerkan terlebih dahulu untuk menghindari plasmolisis dan diberikan dengan cara menyiramkan di sekitar tanaman. Kehilangan unsur nitrogen dari biourin dapat terjadi karena cuaca panas, kering, atau angin sehingga penggunaannya lebih efektif pada cuaca lembab. Metodologi praktikum. Waktu dan tempat praktikum. Tempat ini dilaksanakan di Desa Cihawur, Kecamatan Cibaber, Kabupaten Cianjur, Rumah Nisrina. Waktu praktikum dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2024 hingga belum tentu tanggal selesainya. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 1. 3 buah pot menggunakan galon le mineral. 2. Pisau. Bahan yang digunakannya yaitu 20 benih kangkung darat, media tanam, tanah yang dicampur dengan pakan ayam, air, kain. Metode dan prosedur praktikum. Metode praktikum menggunakan pendekatan deskriptif dan observasi untuk menilai pertumbuhan kangkung pada satu jenis media tanah dari fase bibit hingga panen. Metode dan prosedur praktikum. Prosedur kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Rendam benih kangkung ke dalam air selama 5 menit. 3. Galon dipotong menjadi 2 bagian menggunakan pisau yang panas. 4. Galon setelah dibagi menjadi 2 bagian, tutup galon yang setelah dibelah diposisikan dengan tutup berada di bawah bagian tutup, dipasangkan kain. 5. Siapkan media tanam berupa campuran tanah dan pakan ayam ke dalam pot yang sudah disiapkan. 6. Masukkan benih yang telah direndam tadi ke dalam masing-masing pot. 7. Siram pot dengan air setiap pagi. 8. Lakukan pengamatan tanaman secara berkala, termasuk pertumbuhan dan perubahan kondisi tanaman. 9. Catat hasil pengamatan pada tabel penelitian. Hasil dan pembahasan. Hari ke-1, fase pertumbuhan bibit, kondisi daun belum muncul, tinggi tanaman belum terlihat. Hari ke-7, fase pertumbuhan vegetatif, kondisi daun muncul daun segar, tinggi tanaman 7 cm. Pertumbuhan kangkung dimulai dari fase perkecambahan hari ke-1, di mana biji menyerap air imbibisi tanpa pertumbuhan fisik yang terlihat. Pada hari ke-7, tanaman memasuki fase vegetatif dengan tinggi 7 cm dan daun mulai muncul untuk proses fotosintesis. Hari ke-21 menandai fase generatif awal dengan tinggi 17 cm dan daun semakin lebat, menunjukkan transisi ke fase reproduksi. Pada hari ke-28, tanaman siap panen dengan tinggi 32 cm, daun segar dan kondisi optimal. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pemeliharaan yang baik, nutrisi, dan lingkungan yang mendukung. Kesimpulan, budidaya kangkung darat memerlukan tanah subur, gembur, kaya bahan organik, serta iklim dan ketinggian hingga 2000 mdpl yang mendukung. Penggunaan pupuk organik dan anorganik penting untuk menyediakan nutrisi bagi pertumbuhan. Dengan prosedur pembibitan, penanaman, dan pemupukan yang tepat, panen kangkung akan dapat optimal dan bermanfaat secara gizi bagi masyarakat.